Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah yang mendengarkan di mana saja antum berada, pula yang berada di Madrasah Al-Muhajirin. Kita bertemu lagi yang seharusnya di hari Selasa, ya. Selasa yang keempat, seperti biasa pelajaran rambu-rambu penuntut ilmu. Qadarullah wa ma syafa'al. Ada yang sakit, kemudian juga ada yang musibah, ya. Maka diundur di hari Jumat. Insya Allah kita tentunya ini di Jumat yang berbarakah, ya, yang merupakan Sayyidul Ayyam, rajanya hari, ya. Hari yang paling mulia. Kita meneruskan lagi pelajaran rambu-rambu penuntut ilmu. Tentang pasal berikutnya, bertakwa kepada Allah. Takwa ini perintahnya ada 23, ya, kalau kata Syekh Shalih ada 23, ya, dengan lafadznya yang bermacam-macam. Perintah takwa, ya. Ada ya ayuhan nas, ya. Dan juga bahasanya tertentu, ya. Ada yang tentang hari kiamat, ya. Pola ada yang juga tentang penciptaan, ya. Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Pola ada yang ya ayyuhalladzina amanu. Pola juga ada yang mengenai takwa, kemudian juga apa jaminan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu yang pasti tidak akan dibahas satu per satu, ya. Artinya takwa ini sangat fundamental, ya, merupakan fondasi, ya, fondasi bukan hanya kepada seorang mukmin, bahkan pada manusia diperintahkan untuk bertakwa. Ya,
yaitu perintah bertakwa. Perintah bertakwa, karena itu kata Talq bin Habib, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, takwa hakikatnya adalah amalan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah dan mengharap pahala Allah serta meninggalkan kedurhakaan kepada Allah di atas cahaya Allah dan takut dari azab Allah. Jadi kata Talq bin Habib, ya, ada 3 takwa itu. Pertama apa? Ketaatan. 2, mengharap pahala serta meninggalkan kedurhakaan. 3, takut dari azab Allah. Itu adalah takwa, ya. Artinya seorang penuntut ilmu ini harus benar-benar di dalam ruang lingkup ketaatan, ya. Bagaimana seorang penuntut ilmu seringkali kehilangan momen, ya. Momennya itu ketika momen santai dan juga momen lagi tenang, ya, malas-malasan jadinya, sehingga dia tidak dalam keadaan taat itu, ya. Malah saat itu pula ya, dia melakukan sesuatu yang jauh dari ketaatan, ya. Alangkah celakanya para pemuda saat ini. Mereka senantiasa dekat dengan yang hura-hura, ya, senang-senang, kebanyakan, ya. Karena itu kan beda, ya, zaman sekarang ini dengan zaman dulu. Dulu kalau benar-benar taat, menghafal ilmu, kemudian belajar Al-Quran, terus dalam naungan ketaatan, ya, gitu, nggak ada celah untuk maksiat, ya. Jadi kalau kita ngaji dan ngaji terus, ya, gitu, ya. Taruhlah kita ngaji itu, ya bukan ngaji ilmu din aja, ya, gitu. Tapi ya ngaji juga semua juga ketika orang mengkaji ilmu, ya, mau itu ilmu din atau ilmu dunia, itu juga mengkaji, ya, ya, sesi ngaji, gitu. Dan terus kalau dulu itu dalam hal ketaatan, ya. Jadi dengan ngaji itu direm yang namanya kemaksiatan itu. Sekarang beda, yang ngaji, ya, sholat bermaksiat, yang ngaji bermaksiat, ternyata menghafal Quran bukan jadi jaminan, bukan pola menghafal Quran, belajar seperti ini kelak harinya tetap dalam hal taat, ya, ketakwaan, tidak. Nah, itu.
Inilah yang harus kita jadi PR gitu ya. Ketika kita dalam kesendirian, ketika di rumah, tetapkah kita dalam naungan ketaatan itu? Atau kita malas-malasan, santai gitu ya, beri lihat HP, kemudian di situ juga nontonnya apa gitu ya, nonton apa gitu, ya, gitu. Lihat apa gitu ya, gitu. Nah itu perlu diperhatikan ya. Ketika kita ingin dalam naungan ketaatan terus menerus ya, banyak yang ngaji ya. Tapi ketika berakhlak jadi keras, mau laki-laki perempuan sama saja ya, zaman sekarang itu ya. Bahkan ya terkadang tidak ada teladan zaman sekarang itu ya. Nah itu, jadi naungan ketaatannya jauh. Kemudian juga berbicara mengharap pahala. Nah, sekarang udah bagaimana tidak lepas dari pamer itu ya, hidup itu ya, tidak lepas dari apa, ingin dilihat orang gitu ya. Kalau di kata orang seperti ini nggak enak kan gitu. Tapi kadang kita nggak ngerasa ya. Ya kita kadang nggak ngerasa ya. Udah aja kita menjualkan diri aja, menonjolkan diri ya, kadang kita ada ya. Itu juga seorang ikhwan maupun akhwat ya. Ikhwan mana, kalaupun di foto profil jadi siapa yang mau tertarik gitu ya, ikhwan ya. Ini akhwat ya gitu. Iya betul. Ada yang pasti saja tertarik lah gitu lah. Tertarik minimal lihat, dia ngelihat. Wih halus ya, gelis kan. Nah, tinggal es kadang, gitu kan. Fitnah tehnya. Ya. Walaupun cuma sekedar lihat, ya. Itu pamer teh. Ini Ahmad. Kayaknya bersyukur ya. Kalau punya istri tidak rajin selfie ya, syukur sekali ya. Bersyukur sekali. Karena itu fitnahnya gede, ya. Bukan apa-apa itu. Ya kalau cuma di foto profil kayak dikenal ya, mungkin karena kutip bila itu ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah selfie, gitu ya, tiap hari, jadi tidak ada hari tanpa selfie ya. Mengajar selfie, kemana-mana selfie, jalan-jalan selfie. Aduh, ini mana mengharap ininya, jadinya pamer nih ya. Gitu. Insya Allah. Padahal kan dia ketaatan, harap udah Allah. Yang ngajar selfie dia. Ya kalau di fotonya itu ya murid-muridnya dia sedang mengajar, saat itu pula bukan maksudnya selfie ya, foto sendiri ya, dirinya sendiri foto gitu ya, ya nggak masalah lah. Ini kalau fotonya diri sendiri lah gitu, dengan ya gimana lah gitu, kayak selfie mahnya gitu, ya gitu. Saya saran misalnya, cuman ini bahayanya zaman sekarang itu ya, walaupun sekedar lihat ya gitu. Karena orang zaman sekarang kajian dicadar, kajian ditiung, bahkan ketinggalan panona hungkul gitunya gitu. Tapi anggar itu tertiasa kadang sulit ya gitu. Itu ya. Inginnya dilihat gitu ya. Gitu. Bahkan terjadi di mana di negara-negara yang lain itu sampai di ya Pak. Gitu. Perzinahan itu ya lewat dari situ juga. Nah, siapa yang mulai? Nah, gitu.
Nah itu. Jadi ini tentunya kayaknya harus hati-hati ya. Terus juga meninggalkan kedurhakaan, meninggalkan kedustaan. Tidak boleh durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada suami, gitu ya. Pada siapapun ya yang berupa pemimpin, gitu ya. Tidak boleh durhaka. Gitu ya. Begitu juga kita harus bersyukur pada pasangan, gitu ya. Tidak boleh maksiat, gitu ya. Meninggalkan kedurhakaan kepada Allah dan juga takut dari azabnya. Kemudian kata Imam Imam Az-Zahabi ya, bahwa makna ucapan Talq bin Habib diantaranya ketakwaan tidak akan diraih kecuali dengan amal dan tidak akan tegak kecuali di atas ilmu dan ittiba. Kalau kita ingin takwa, ingin taat, harus berdasarkan ilmu dan ittiba mengikuti petunjuk Nabi. Dan ittiba juga tidak akan terwujud kecuali dengan keikhlasan. Ketakwaan harus dibangun di atas cahaya Allah, yaitu ilmu syar'i, dan ittiba bukan di atas kejahilan, ya, bukan asal-asalan, bukan katanya ya. Lain cek si eta, cek si ieu, kata saya, ya, kata. Takwa seperti inilah yang membuahkan furqan, yaitu kemampuan membedakan al-haq dari batil, tauhid dari syirik, sunnah dari bid'ah. Allah Ta'ala firman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan. Surah Al-Anfal ayat 29. Maka pengertian takwa juga didefinisikan oleh para ulama, yaitu Allah ditaati, tidak durhakai, Allah disyukuri nikmatnya, tidak dikufuri, dan Allah diingat, tidak dilupakan. Maka bertakwalah engkau, wahai para penuntut ilmu, karena ketakwaan itu kelak akan menambah ikat ilmu dan keistiqomahannya. Dengan ketaatan kan menambah keistiqomahannya. Kita senang dalam ketaatan ya jadi istiqomah. Ya. Teman-teman kita dalam ketaatan, pasangan kita dalam ketaatan ya jadi istiqomah. Ya, gitu. Beda kalau tidak dalam ketaatan ya susah istiqomah. Cuman ya pamer-pameran doang gitu ya gitu. Kesenangan yang fana ya susah istiqomah gitu ya gitu. Kadang lalai gitu ya gitu. Dan juga kadang kurang mensyukuri gitu ya. Kepada Allah juga kurang mensyukuri gitu. Ya. Gitu. Nah, itu. Karena itu ya ketakwaan itu adalah afaliyah, bukan hanya sekedar simbol ya. Bukan hanya sekedar oh saya sudah itu sudah melakukan ini ya. Bukan hanya sekedar itu afaliyah ya. Perbuatan kita ya sudahkah mencerminkan kita takwa atau belum? Kalau belum ya berat. Ini juga berlaku pada seorang penuntut ilmu gitu. Kalaulah ingin jadi penuntut ilmu yang takwa, ujungnya istiqomah, nanti husnul khotimah ya, terus masuk jannah ya. Bukan hanya mendapatkan jannah di dunia ya gitu. Tapi juga di akhirat ya gitu. Maka
Disinilah cerminan dari hati kita, lisan kita. Bukan hanya itu, tapi perbuatan kita yang akan Allah nilai kelak. Ya, senantiasa menjadi hikmah di mana saja kita berada. Itulah ketakwaan. Demikian, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan hari ini. Tidak bisa panjang-panjang, ya, karena saya juga ada jadwal lagi di waktu maghrib. Wa'alaikum minkum, warahmatullahi. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya. Selasa nanti kita lanjutkan pelajaran akidah ya. Nah, kita berdoa ini waktu ijabah doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah benar fil Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waqina wa anta syalidina linayati fi waj'al tasatan li fi Allahumma rahmatika Rabbana atim lana nur itu balayan lain Rabbana fil anwar ikhwanina nabi sal Nabi ausini asqal wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika asma Allahumma inna nas'aluka da'wataka Allahumma inna nas'aluka afiyata Aku qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.